Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue di channel YouTube Bang Jai. Kali ini gue lagi mampir ke rumah seorang pengobis nih guys. Dan gue tadi sempat lihat-lihat nih koleksinya nih. Gue juga nggak tahu semua guys sih, karena guys pokoknya ada yang baru gue lihat nih dan gue juga belum piara guys. Nah, sekarang gue sudah bersama Ko siapa nih? Handri. Ko Handri ya? Iya. Nah, kita sebelum mau lihat-lihat koleksi nih Ko. Di sini tuh rata-rata siklit semua ya kan? Iya, betul. Kalau dari hobi siklit itu dari tahun berapa Ko? Dari 3 tahun lalu sih kalau di siklit ya. Oke, begitu. 3 tahun itu jalan 3 tahun apa udah 3 tahun lewat? Udah jalan 3 tahun. Oke. Begitu. Tapi selain siklit pernah nge-keep apa miara ikan lain gitu Kak? Jadi waktu di COVID itu 2020 itu gua piaranya mulanya dari goldfish koki lah, begitu. Oh gitu. Jadi awalnya piara koki dulu. Piara koki, gua seneng koki, lucu-lucu begitu. Nah setelah itu kan setelah 3 tahun lama-lama koki banyak yang udah mati tuh. Nah ya udah habis itu baru gue pikir gue mau piara lagi nih. Mau piara ikan lagi gitu ya? Iya, gue mau piara apa? Ya udah gue cari-cari, wah ini ikan air tawar rasa ikan laut. Oh. Nah, itu dasar utama gue ganti ke siklit gitu loh. Kalau suka siklit tuh di apanya sih kok? Jujur awalnya di warna, begitu gitu ya. Karena kayak ikan laut kan. Kayak ikan laut kan Ngejreng ya. namanya laki-laki visual ngeliat warna-warna, Iya, wah bagus nih, bagus tuh. begitu. Tapi lama-lama kemari gue lebih suka ngeliat bentuk ikan berbeda begitu loh. Oke. Beda-beda karena kan di Malawi siklit itu Afrikan jenisnya banyak banget. Iya. Begitu, jadi kayak wah ini satu jenis ke jenis lain itu berbeda-beda, coraknya, warnanya, bentuk mukanya itu beda-beda semua. Ya? Begitu. Walaupun warnanya hampir mirip-mirip. Hampir ya? mirip-mirip. Kadang kan yang Habs warnanya basicnya banyak biru kan, begitu kan. Cuman bentuknya beda gitu. Nah itu yang bikin suka bikin, ya. Belum lagi Aulonokara, Mbuna, banyak ya. Banyak lagi. Belum begitu. dari yang ini ya, Madagaskar, terus Amerika siklit itu banyak ya. Banyak sekali. Nah mungkin tanpa lama-lama kali ya kita lihat koleksinya nih. Boleh. Dari sebelum dulu nih kok. Mau dari yang kecil dulu atau gede dulu? Kita mungkin yang gede dulu kali yang ya. gede dulu boleh. Nah ya, kita gaskan ke situ kok. Nah jadi di depan sini kok ya. Iya. Ini kalau dari jenis tuh Habs semua apa beda-beda kok? Di sini gua ada 3 jenis sih sebenarnya. Dari Aulonokara ada, Mbuna ada, sama Habs. Kebanyakan sih Habs di sini. Begitu. Ada juga satu lagi. Gue juga ada American satu tuh. Ada juga yang Amerika. Ada American satu. Itu karena awal-awal piara udah kepalang tanggung lah, udah gue masukin aja begitu. Oke. Dan ini memang di bak fiber kayak gini kok ya? Emang di bak fiber begitu. Emang sengaja ditaruh di bak fiber apa memang sebelumnya ini bekas ikan lain kok? Jadi bak fiber ini dari koki dulu begitu. Oh tadinya di bak fiber untuk ikan koki ya? Begitu. Nah, koki udah nggak ada, ya udah baru gua ganti begitu. Karena kebetulan si Habs ini kan rata-rata ya kan bisa jumbo-jumbo kan? Iya betul. Makanya di bak fiber oke lah ya. Kalau di sini kok ya untuk pergantian air tuh berapa kali kok? Pergantian air itu seminggu sekali sih, banyakan begitu. Cuman kalau pergantian air yang cukup besar itu biasanya gue lakukan per 3 minggu sekali. Itu biasanya gue ganti 50-70% per 3 minggu. Sisanya seminggu sekali itu cuman sekitar 15% lah begitu. Kalau untuk pemberian pakan nih hanya apa pakai pelet gitu atau pakan alami juga kok? Gua kasih pelet biasanya di pagi, malam itu kasih cabai gitu. Oh jadi diseling ya? Diseling-seling begitu. Karena buat apa ya? Pertumbuhannya juga ya. Kalau dari pakan alami ya. Kalau pelet itu kan lebih ke warna ya. Iya, pelet warna. Juga ada yang pelet growth juga kan. Begitu. Cuman ya fokus sih karena di sini udah settle semua, gede-gedenya udah sama, udah bisa gue kasih pelet warna. Jadi biar warnanya juga lebih keluar. Mungkin kita ke pengenalan jenis kali ya. Nah kalau yang paling gede ini apa nih kok? Nah itu Bucochromys rhodesi.
Dia Begitu. posturnya seperti ini ya. Emang seperti itu. Mirip-mirip apa ya? Kalau di laut tuh giant travel ya. Iya betul. Itu yang ini termasuk yang paling gede di sini. Begitu. Gitu ya. Heeh. Ini yang paling gede. Ini yang paling Di gede. sini ada berapa ekor kayak? Kalau Bucochromys gua punya 4. Bucochromys swadesi ya, ada Iya. 4 begitu. Oke, Dan ini paling gua- gedenya ya. Itu paling gedenya. Yang satu ada jantannya itu, yang lebih berwarna pipinya. Oh, itu jantan kok. Ya ini jantan. Tuh warnanya lebih biru hijau. Nah itu jantan begitu. Nah gue juga punya Bucochromys spectabilis, itu beda jenis ya. Ini dia. Nah, ini ya. Ini dia Bucochromys spectabilis. Dia warnanya lebih ke biru ya. Lebih ke biru begitu. Kalau Selain dari warna apa lagi kok ada perbedaannya? size sih, size setahu saya yang spectabilis ini nggak bisa terlalu besar seperti Swadesi sih. Oh gitu ya, walaupun dia buko juga namanya. Iya, begitu. Dari karakter gitu ya, dia yang damai apa yang agresif kok? Sementara di tank gua sih khususnya pengalaman cukup damai ya, nggak terlalu banyak gesekan-gesekan, mancing-mancing kayak mau ribut sama ikan lain, nggak begitu. Oke. Eh, Tapi di sini ada kematian gak sih kok? Kematian sih biasanya karena penyakit aja, bloating begitu. Buli-buli dulu ada karena dulu gue sempat masukin embuna di sini. Biasanya mati tuh karena embuna. Oh, begitu. yang golongan embuna tuh ya? Golongan embuna kan itu termasuk agresif kan, iya. begitu kan. Jadi tiap kali ikan masuk itu langsung dikejar, bully, mati dalam 4 Oke. jam, bisa dalam 1 hari begitu. Jadi kayak setelah itu gue udah tahu embuna gue keluarin. Ya udah fokusnya di Aulonokara sama Head saja. Siap. Nah, kalau yang panjang ini apa nih kok? Nah ini Champsochromis Caerulus begitu. Itu Dia masih bisa besar lagi. setahu gua masih bisa lebih panjang lagi sih. Oke. Ini walaupun ya size-nya udah sekitar 20 cm lebih kayaknya sih. Nggak sempat ukur karena susah tangkap ya. Iya kan. Udah gitu kan gede ya lu, iya. gede kan. Tanknya gede, kalau mau ditangkap pun juga susah. Iya. Pernah gua tangkap, setelah ditangkap balik lagi dia stres gitu. Jadi gua Pasti, ya. sedikit takut untuk tangkepnya begitu. Stresnya Oke, cepet. Siap. Nah, kali ini ada ini ya Cusco ya. Nah ini ya Nimbochromis fuscotainiatus begitu. Dia Heps juga tuh ya. Ya ini salah satu menurut gua salah satu yang termasuk agresif Oh, ini. Si begitu. Cusco ini ya. Ya Nimbochromis lah. Ya genus-genus Nimbochromis tuh agresif lah begitu. Nah, kalau ini apa nih? Kalau yang ini, Iya. wah kalau ini 3 apa? Dia hybrid dia. Oh, dia Hitungannya hybrid. Hybrid ini kalau pada tahu General Venustus itu dikawinin sama Copadichromis cadango nih yang ini. Oh, Begitu. sama yang ini ya. Padahal General Penusus itu kan udah 2 ikan yang di hybrid. Iya, udah di hybrid kan. Ada 3, ada hybrid lagi nih. Nah, itu dikawinin lagi sama yang apa? Kadango. Cadango. Nah, jadinya begitu. Tapi kebetulan jadi kalau lihat bentukannya tuh palanya kayak General Venustus, Badannya Kadango. badannya cadango, apa ventral dasinya Iya. cadango, tapi warnanya Venustus tuh. Nah, ada jiret-jiret gitu. Iya, ada biru, ada warna kuningnya. Kuning ya. Nah, ini salah satu menurut gua hybrid yang cukup oke lah. Oke lah ya. Begitu. Nah, terus ada ini ya, Milomo gede banget ya. Ya, ini Milomo. Ini kalau nggak salah ya, gue tuh punya gedenya lama banget kok. Udah setahun ya, cuman beberapa senti gitu. Iya, lama iya. banget gedenya. Termasuk. Jadi yang gua tahu nih, ini kan dia Placidochromis ya. Jenis Placido. Jenis-jenis Placido itu termasuk growth rate-nya lama. Oh gitu ya. Iya, termasuk yang Star Sapphire itu lama banget. itu lama. begitu. Ya emang butuh kesabaran sih. Nah, begitu. itu dia. Makanya harga juga masih lumayan oke ya. Iya, betul. Dan ini udah berapa lama kok yang Milomo itu di sini? Milomo itu termasuk ikan angkatan pertama sih. Ini kan udah 3 tahun nih segini nih. Gue pernah tangkap sekitar size-nya sekarang di 17 cm, 17, 18. Nah, ini ada Milochromis mechusei. Juse. Nah, dia Begitu. Heps ya. Ya, itu Heps. Tapi Heps itu ya yang tadi dibilang ya, dia punya ciri fisik yang beda-beda ya. betul, Kan makanya. ada yang mirip-mirip Aulo, ada yang panjang Oh, gitu betul. Makanya beda-beda kan. Gitu. ya. Nah, Ada Christie ya. nah itu Christie. Christie. Yang ini Ornatus. Ini Ornatus ya. Protomelas ya, Ornatus. Nah, ini Ini apa Protomelas apa? Similis. Similis. Protomelas similis. Tapi kalau dari danau ini danau apa sih kok? Malawi. Oh, Malawi semua ini. Malawi semua, hampir semuanya Malawi. Nah, Kecuali itu ya kayak Frontosa gitu ya. itu Frontosa kan Tanganyika ya. Tanganyika. Ada itu Black Widow sama Burundi. Nah, ada itu yang hitam
itu Madagaskar tuh. Oh, beda lagi. Itu beda lagi dari Danau Madagaskar. Kalau Madagaskar itu sebuah negara atau danau sih kok? Kayaknya bagian dari Afrika, Sir. Oh, masih bagian ya? Bagian dari Afrika. Begitu. Nah, itu danau di Madagaskar. Paratilapia poleni. Misalnya ada ini ya, OB-OB Pico, OB Peacock. Red Flash, ini ada Red Flash ya? Ya, ini Red Flash. Red Nah, Flash. ini Tyrannochromis nigrifender. Nah, kalau ini Tyranno juga nih, tapi Macrostoma. Oh, beda. Beda. Sama-sama Tyranno, tapi beda ini apa? Beda jenis. Beda jenis ya? Beda jenis. Padahal bentuk fisik sama ya? Nah, kurang lebih hampir sama, Hampir sama, begitu. guys. Cuman Tapi kayak warna corak itu beda ya? warna dan patternnya beda. Nah, tuh guys tuh. Nah, paling yang beda itu ada satu ikan lagi, mana ya? Itu, nah yang di belakang tuh, yang kayak rainbow itu. Nah, itu. Nah, itu apa tuh kok? Itu Tremato, namanya juga agak susah nih. Iya. Eh, Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa tulis di iya. kolom komen ya. Ini, Nah, ini ya. ya. Oh, Trematocranus placodon. Dia apa masuknya? Masuknya Haps. Oh, Haps. Iya. Gila, gue jarang lihat banget kok kayak gitu. Iya, iya. Ini Bahkan kayaknya baru ngeliat di sini deh. ini termasuk jarang sih sebenarnya sih. Itu dapat di mana kira-kira kok? Ini jujur dapat dari teman gua Oh, begitu. gitu ya. Nah, dia udah mulai pensiun. Nah, ya udah lu mau gak? Gua jual dah begitu. Ya udah, Oke. gua beli dah begitu. Ini salah satu yang menurut gua apa? Haps yang punya warna rainbow paling bagus. Oh, dia nih ya. Ya. Kalau ngeliat kan yang warna-warna rainbow itu kan banyak ya di Malawi ya. Termasuk yang tetrastigma. Nah, itu ya. Tetrastigma kan ke arah hijau, tapi ini lebih ke arah biru. Tapi kadang bisa ngelihat dia warnanya kayak keunguan juga begitu. Nah itu, ya ini salah satu spesial lah menurut saya gitu. Oke. Nah kalau yang ini sebenarnya kayak gue pernah di titik dimana gue suka ikan-ikan yang aneh, kayak oke yang berbeda lah. Itu sebenarnya dragon blood. Sebenarnya ini. Ya. Kok sekilas tuh kayak Cuman ini apa? Dia kelainan genetik lah. kelainan genetik berarti iya. bukan hybrid. Waktu gua beli sebenarnya kayak warnanya merah terus ungu mengkilap gitu. metalik, tapi semakin gede agak kurang. Sebenarnya kan dragon blood itu kan ya Merah aja kan. Kita tahunya merah kan, begitu kan. Dia merah itu mirip-mirip red rubin lah, merahnya merah bata gitu. Iya Iya kan? ketubin bener. Mirip-mirip gitu ya. Gitu. Cuman ya gedenya udah begitu tuh, agak kurang sebenarnya. Begitu. Kayak namanya pas beli bagus, pas kita grooming ya biasa aja jadinya. Bisa begitu. Bisa gitu ya. Ini ada poso ya. Ya, Phosphorochromis, Rosatus, tuh. banyak. Tapi di sini ya jantan betina apa jantannya sih kok? Gue biasa milih ikan tuh selalu jantan. Oke. Karena ya kita tahu ya, ada betina di dalam satu tank itu biasa menjadi rusuh. Iya. Kan? Semua orang, semua ikan tuh yang jantan mau berebut betina, begitu. Itu Iya. gue pernah ada betina satu itu semua ikannya pada ngojok semua. Waduh. Nah itu benar-benar pada semua takut dan kayak itu nggak asik lah ngelihatnya di Iya. tank begitu. Nah setelah itu ya gue tau lah, udah betina gue take out begitu. Tapi kalau dari segi warna ya, jantan betina itu biasanya warnanya tuh sama atau beda kok? Misalkan kayak kalau misalkan betina tuh pudar atau gimana? Setahu gua jantan itu lebih vibrant warnanya, lebih terang lah begitu. Kalau yang jantan ya? Yang jantan, kayak begini tuh banyak kan tuh jantan. Jantan. Nah, gue punya satu ikan yang suspek betina. Apa tuh? Gimana? Itu ada Protomelas Mozambik. Mozambik. Nah, ini kebanyakan jadi susah ngeliatnya. itu suspek doang sih. Iya. Karena sulit. Karena ada itu yang di belakang itu. Itu ya. Itu Mozambik tuh. Yang lagi bebatuan tuh ya. Itu warnanya nggak terlalu keluar tuh. Yang dekat Aula Negara tuh. Mirip-mirip ini ya, ikan-ikan nila gitu ya. Iya, begitu. Dan ini warnanya menurut gua nggak terlalu keluar. Dan kenapa gua suspek? Karena yang ini nih, hybrid ini, Iya. dia punya area ini lagi gila nih. Lagi dominan mau menguasai area sini, dan cuman Mozambik doang yang nggak diusir sama dia. Nah, jadi gua suspek tuh kan, gua suspek itu betina gitu. Siap. Begitu. Tapi kalau dari makan mah sama aja ya semuanya. Makan sama aja, nggak ada beda-beda Nggak sih. ada beda-beda ya, walaupun ukurannya ada yang besar dan kecil ya. Ini gimana? Hanya koleksi pribadi apa? Kalau misalnya teman-teman ada yang minat bisa dijual? Iya, sebenarnya
yang pengen gue lepas itu cuman buku komis lah. Karena gede banget ya. Karena udah ada 4 buku komis ya? Odyssey. Jadi gue mau lepas yang kecil-kecil begitu. Mungkin Ya, kalau dari segi harga bisa ya WA WA lah ya. aja, Japri aja lah. Japri begitu. gitu. Jadi hanya ini aja ya, si buku ya. Sisanya sih koleksi pribadi lah begitu. Ya namanya piara ini ya siklet ya. Jenis banyak, kayak ibarat kata tuh kayak koleksi. Iya, betul. Kayak pengen punya ini, wah belum punya ini nih begitu. Dia kan jenisnya ribuan ya kok. Wah banyak ribuan Makanya kan malah. kita bosan jenis A, lari ke B, lari ke C ya. betul. Banyak, pokoknya banyak jenisnya guys. Iya. Jadi kalau kalian udah terjun di siklet tuh pasti pengen nambah jenis lain ya. pengen semua. Pengen semua ya. Pengen semua. Ini aja kayak masih ada wishlist yang belum dapet itu, kayak waduh masih ada white lips yang belum ada, masih belum ada yang pengen buku Noto, masih ada Milo Chromis Eriko Tania masih belum punya begitu ya. Banyak banget ya. Kita cuma berharap breeder-breeder Indonesia yang di siklet Afrikan bisa bawa ikan itu di Indo. Nah, Begitu kita bisa nikmati. nah kalau di sini nih memang ternakan Indo atau apa ada yang impor kok? Ada yang impor, ada yang ternakan Indo, begitu. Mungkin Nah, contohnya di apa tuh kalau yang impor ya? yang impor ini nih, yang masih impor. Ini Negri Venter, Tyrannochromis Negri Venter. dia masih jarang ya. Betul. Ini juga impor. Trematocranus placodon, impor. Apalagi yang impor ya? Itu kayaknya impor. Stigmatochromis tolae. Ini, Betul. keren banget ya. Iya, tolae. Ini termasuk hybrid, Tyranno hybrid. Nah, ini termasuk lokal lah, begitu. Yang hybrid banyak kan lokal, begitu. Ya, itu juga ada embunanya ya, satu Iya, ya. itu ada embuna satu. Karena Dia short body ya? short body. Itu gua keep karena udah nggak bisa gede lagi dan kayak juga tidak bisa dominan di antara lainnya dan geraknya juga nggak terlalu cepat. Begitu. Kalau ikan-ikan embuna yang udah bisa 15 cm itu, wah itu sangat agresif. Kacau lah ya. Kacau itu. Makanya Bisa itu ya. rusuh di sini. Itu sisa embuna terakhir yang gua keep gitu. Setiap pengalaman orang tuh beda-beda ya. Misalkan kita piara jenis ini nih, nah yang katanya agresif, tapi nyatanya di hobis lain tuh malah dia ini cupu mental ya. Cupu, betul. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Aneh makanya. Kalau kita juga dia dibully, anggaplah kita bawa ikan baru dibully, kita tahu kan ikan itu dibully, kita angkat, kita pisahin, itu tiba-tiba ikan udah nggak mau hidup lagi bisa. Tuh. Itu gue pernah terjadi. Padahal pengalaman sendiri ya. itu padahal fisik ikannya nggak ada lecet, nggak ada apa, tapi dia kayak udah nggak mau hidup lagi gitu. Kayak bisa begitu loh ikan. Bisa gitu ya. Iya aneh gitu. Tapi kalau dalam segi kapasitas nih, ukuran tank sama ikan ya, total ikan gitu ya, itu mempengaruhi gak sih kalau misalkan punya ini ukurannya berapa? Ini ukurannya 180 kali 180 ya? 100 kali 70. Nah itu biasanya ada minimal maksimal naruh ikannya gak sih kok? Biasanya sih Katanya kan kalau siklet itu semakin banyak semakin aman gitu ya. betul. Nah ini itu kan biasanya kalau kecil-kecil sebenarnya semakin penuh semakin bagus lah ya. Nah, Tapi kalau gue di sini kayak gue merasa ini total di sini 54 ekor. banyak juga ya. Udah termasuk penuh. Kalau gue tambahin lagi kadang juga biasanya ada satu yang kayak bisa jadi hierarki paling bawah lah begitu, bisa berubah lagi begitu dan terlalu penuh. Dan biasanya juga airnya lebih cepat kuningnya begitu. Nah, kalau dari jenis juga kan Hebs bisa besar kan, Bisa kasihan gede. ikannya juga ya. Ini 54 ekor aja udah terlihat penuh begitu. Tapi ya sebenarnya 180 menurut gua masih bisa tambah lah, bisa ke 60 lagi, 4 ekor Ya, lagi. sekitar 4 ekor lagi lah ya. Iya. Tapi ya biasanya ada yang lebih penuh lagi padahal gitu. Ya beda-beda lah tiap orang lah. Cuman menurut gua udah cukup penuh begitu. Nah, kalau yang ini nih Kalau ini Protomelas Taiwan Reef. Taiwan Reef. Iya. Kalau Taiwan itu dia apa? Nama ikannya apa asal ya? Setahu gua penamaan asal sih. Oh, Tapi gitu. yang gua tahu bukan dari Taiwan ya. Oh, bukan. Iya, tapi tetap dari Afrika Gue begitu. pikir Taiwan karena dari Taiwan ya. Gitu. Tapi kalau di Taiwan sendiri ada ini gak sih pemain siklet gitu gak sih kok? Setahu gua ada. Oh ada. Setahu gua ada. Karena kan ya Betul, ikan-ikan. ada di Thailand, ada di Jerman ya. Di Vietnam juga ada. Nah, di gitu. Taiwan bahkan ya. Heeh. Tuh guys tuh. Nah, ini namanya Taiwan Reef. Iya. Kalau dari golongan dia apa? Protomelas. Protomelas tuh Hebs ya. Iya.
Dia tuh segini tuh masih bisa besar lagi gak? Udah nggak bisa gede lagi sih menurut gue, sini udah mentok sih size-nya sih. Begitu. Dan kebetulan aja nih agak sedikit unik nih, kayak ada burik-burik kayak bintang Star Sapphire ya. Mirip-mirip Star Sapphire ya. Gila, gue biasanya nggak pernah ngeliat yang kayak gini. Gue juga pertama kali kayak kok lama-lama ada buriknya gitu. Ya bagus juga sih. Unik-unik ya ikannya nih. Walaupun hancur tuh dorsalnya. Iya, karena kan ya namanya ikan komteng ya. Komteng ya. Gue aja ngerekamnya juga agak susah nih guys. Karena memang banyak ikannya tuh. Ini unik banget, mirip Star Sapphire ya. Tuh ada burik-buriknya ya. Burik-burik di mata, burik-burik di badan tuh dikit tuh. Nah, kalau ini nih apa nih? Ini mirip-mirip Jiro kok ya? Kalau ini Nimbochromis venustus. Oh, ini Penustus. Venustus. Biasanya kan Penustus kan yang kayak jerapah itu ya. Betul. Dan nggak ada sulfur ya. Betul. Oh, ini ada ya? Ini ada sulfur. cuman emang ini kayak emang ada kelainan biasanya kan kalau Nimbo itu ada corak-corak ya di badannya, hitam-hitam gitu ya. Oke. Ini hitam-hitamnya nggak terlalu kelihatan Gitu ya. Jadi ini sebenarnya kelainan dia. Jadi agak kelainan tapi lebih bagus ya, jadi kuning-kuning gitu ya. Lebih unik lah ya. Ini jarang punya begini-gini nih. Jarang biasanya. Ya, ini usianya juga udah lumayan nih. Udah lumayan sih, sekitar 18 cm tau. Tuh, 18 cm guys. Dan ini piar dari kecil kok? Enggak, kalau ini juga dikasih orang. Oh, gitu. hibaan orang ya? Dikasih temen lah. Tuh guys, keren banget nih. Nanti kalau yang ini nih, baru Jirok ya? Yang itu Zirok, betul. Nah, Jirok orinya kayak gini nih. Zirok itu lebih badannya biru dan kepalanya sulfur kuning. Oke. Iya. Ada lagi kan yang selain dia ada sulfur kayak Melandi. Betul, Melandi kan tapi tergolong Aulonokara ya. Kalau dia Hebs ya? Dia Hebs. Keren banget ada sulfur ya. Nah, kalau yang ini gue tahu nih kok yang biru panjang ini nih. Betul. Ini jenderal ya? Iya, mungkin ikan sejuta umat. Buat para pemula siklit ya. Ya, Gitu. bahkan ini masuk ke ikan-ikan harga paket gitu ya. Iya, Kan biasanya seller-seller ada yang jual paket 5 ekor 100.000 ya. Nah, termasuk jenderal ini termasuk ya. Termasuk setahu gua banyak kok. Berarti rekomen buat pemula juga dia? Iya, menurut gua ini ikannya termasuk tenang sih. Untuk ikan Hebs yang tenang itu jenderal nih. Si dia nih ya. Walaupun namanya agak ngeri ya, Malawi Eye Beater ya, begitu. Oh iya, jadi memakan mata. Tapi sebenarnya enggak juga sih, kayak karakternya cukup tenang-tenang aja. Nah, begitu. Enggak terlalu agresif. Dia lebih kalem ya. Dia kalem, biasanya agak ikan atas tuh dia di tank kalian tuh mereka akan di pojokan di atas begitu. Bukannya sakit ya, tapi emang begitu aja. Di alamnya memang begitu. Kalau di alam gua kurang tahu deh. Karena belum pernah lihat ya. Tapi kalau di tank yang pengalaman gua, mereka selalu di atas, selalu stay calm gitu. Nah, kalau yang kuning-kuning ini apa nih kok? Ini Aulonokara juga sih, tapi namanya itu saffron kalau nggak salah. Dia warnanya orange apa kuning nih? Warnanya kayak lebih ke kuning dan orange gitu sih, begitu. Golden apa ya namanya? Golden peacock ya nama lainnya kalau nggak salah ya, begitu. Dia memang warnanya gini aja ya? Emang begini aja. Nggak ada kayak corak-corak. Tapi kalau mau tahu kayaknya dari hasil silangan mana, harusnya ini man-made juga setahu gua nih. Oh, nggak ada di alam. Iya, nggak ada di alam. Tapi buat mastiin, coba kalau yang tahu bisa tulis kolom komen ya, betul. Biar sharing-sharing. Nah, mungkin kita lihat ke tank yang lain kali ya. Boleh. Yuk kita kesana. Nah, jadi ada di sebelah sini ya. Iya. Nah, kita geser ke sebelah sini nih. Nah, kalau di sini nih full di akuarium ya. Iya, tadi kan betul. bak fiber ya. Ini akuarium kali ini. 120 kayaknya ya. Ini 120 kali 50 kali 50. Ada aulonya ya. Sama campur. Ada Aulonokara. Ini juga ada embuna nih. Ada embuna juga, ada Hebs juga. Begitu. Oke. Ada Dragon Blood. Iya. Ini kalau yang ini apa nih kok? Yang mana ini? Iya tuh. Ini Protomelas nih. Protomelas fenestratus Tangerine Tiger. Begitu. Baru lihat dong. Ya, ini kita ngomong ini import juga sini. Oh, imporan ya. Imporan juga begitu, ikan-ikannya begitu. Nah, sama yang impor emang ada beberapa sih yang kayak gini. Itu apa tuh? Placidochromis electra nih. Dia Hebs apa? Hebs juga Hebs begitu. juga. Keren banget ya. Iya, begitu. Sisanya banyak kan sih lokal breed lah. Ada Bensi, Dragon Blood ya. Ini juga. Nah, itu apa tuh? Exochromis anarideris ya, kalau nggak salah ya. Hebs juga. Hebs juga. Tapi dia bisa besar itu. Bisa gede katanya. Yellow apa nama lainnya? Yellow torpedo ya atau apa gitu. Trispot. Pokoknya gitu lah. Trispot torpedo lah gitu. Sebenarnya mirip-mirip ini ya kayak Tirano. Iya. Lebih mirip apa ya? Camso. Camso. Ya, Camsochromis. Model panjang-panjang.
Ini ada Tanzania ya. Iya, Tanzania, ini Mailandi, apalagi Bayensi. Ya ini Chilochromis euchilius. Apalagi tuh guys. Iya, ini Hepsiga Banyak nih. banget tuh. Ini sama ini Hepsiga nih. Dia kalau besar kira-kira bakal seperti apa kok? Yang gua pernah lihat warna biru. Oh biru dia. Biru, kalau udah gede warna biru. Cuman ini emang masih kecil. Mhm. Badannya kan baru ada kilap-kilap biru ya. Iya. Belum berwarna banget begitu. Emang di tank ini gue lebih fokus ke pembesaran. Oke. Jadi Besaran ya. jadi ketika ini udah cukup besar, masuk sekitar 12 cm, baru gue pindahin ke fiber. Oke. Begitu. Jadi pembesarannya juga lebih maksimal. Iya. Begitu. Tapi banyakan yang gue masukin itu selalu herbs. Fokusnya di herbs. Yang gue Aulonokara gue tinggalin di sini. Begitu. Nah, itu jenderal ya? Yang mana? Nah, ini. Ini, ya. General Albino ya. Ini sebenarnya termasuk hybrid sih. Oh, hybrid. Cuman gue tahu ini breedernya itu breed antara General Albino sama OB apa begitu. Oh, Jadinya jadi begini. Bukan General Albino pure ya. Nggak pure. Kalau pure itu moncongnya itu lebih bagus. Oke. Jadi Gitu. perbedaannya di situ ya, bentuk fisik ya. Bentuk fisik begitu. Baik lagi fisiknya ketahuan lah. Nah, terus ada Mailandi itu ya. Ada Mailandi. Nah ini ada apa? Placidochromis Blue Otter Sanorok. Blue Ini dia, Otter tuh. Blue Otter Sanorok begitu. Banyak banget ya. Ya banyak jenisnya. Banyak banget jenisnya. Ini Mararok kayak biasa. Protomelas apalagi ya? Sisanya ya. Paling ini OB ya. Fieri, OB Peacock. Paling ini yang kecil nih. Ini Malawigar tuh itu satu. Malawiga satu ya. Ada satu masih bocil juga ini. Dia kalau udah gede biru ya. Dulu udah gede biru, Biru merah ya, gitu ya. Cuman ya pengen coba gedein lagi. Dulu gua pernah punya tapi nggak bertahan. Oke. Tapi ya udah kita coba lagi dah ini. Dan ini sama, karena ini kan pembesaran ya. Betul. Mungkin kalau dari pakan mungkin dibanyakin atau gimana nih kok? Pakan gua lebih mengurangi pakan warna sih di sini sih. Jadi kalau yang di tank fiber itu pakan warnanya bisa seminggu 2-3 kali. Ini seminggu paling sekali aja. Oke. Sisanya fokus ke pakan growth sama pakan kayak cabai, udang-udangan. Protein gitu ya. Protein fokusnya di sana. Biar dia Gitu. cepat besar. Iya, Oke, jadi pakan tuh ngaruh ya. pakan ngaruh. Ya, cuman kalau tidak ada pakan warna tuh menurut gua juga sirip-siripnya juga kurang bagus. Makanya sedikit-sedikit lah ya. Ya, kasih- sedikit-sedikit kasih begitu. Karena setahu gua pakan warna itu akan growth-nya akan melambat begitu. Tapi ya kok ya, kalau siklit itu ya, kalau ditaruh aquascape aman gak sih kok? Karena kan orang-orang kan ada yang belum tahu tuh ya, yang ada yang sembarangan lah. Dicampur ikan lain atau ditaruh di aquascape. Nah itu amannya gimana tuh kalau piara siklit ya? Siklit menurut gua sesama siklit aja sih. Oke. Apalagi dia satu danau aja. Nah, Begitu. Kalau bisa sih kalau Aulonokara ya bersama Aulonokara, Heps bersama Heps. Apalagi Mbuna itu Nah, itu ya. sebenarnya pantang banget untuk dicampur begitu loh. Karena Mbuna ini paling agresif menurut nah gua. dia tuh begitu. paling agresif tuh. Jadi makanya kalau dilihat di sini Mbuna gua cuma satu ini nih. Ini Saulosi. Paulosi ya. Iya, cuman ini agak dwarf ya. Begitu. Dia itu udah mutasi deh kalau nggak salah. Ini udah- Kalau kecilnya tuh kuning ya. Kucingnya kuning. Nah. Jadi kalau jantan itu jadi biru, kalau betina itu pasti jadi tetap kuning. Tetap kuning ya. Tetap kuning. Kemungkinan Iya. itu tuh. Ikan ini termasuk bagus sih Iya. di Mbuna ya. Kalau gue pernah ngekip juga tuh. Kalau besar ternyata jadi biru kan. Jadi biru kan, beda Jadi kan yang biru. jantan ya, udah ketahuan kan. Ketahuan tuh guys. Jadi siklit tuh unik banget guys. Betul. Jadi makanya kalau misalkan mau lebih enak, lebih rapi ya sama full satu jenis, Iya. jangan campur ikan-ikan lain gitu Iya, ya. Kak. Soalnya ini ikan termasuk agresif, dicampur kayak ikan aquascape, kasihan ikan aquascape-nya. Antara dijadiin pakan sama siklitnya, atau udah pasti berakhir Iya. mati gitu. Kayak sebaiknya jangan. Belum lagi kan katanya siklit itu kan makan tumbuhan juga kan. Iya, katanya sih begitu. Iya. Rusak lah Rusak, aquascape-nya. aquascape udah pasti rusak. Iya, jadi kalau batu-batu tuh emang di alamnya begitu ya. Lagian kan mereka suka pindah-pindahin pasir, Nah, buat sarang begitu kan. Kalau apalagi udah musim mau kawin begitu kan. Nah ini kalau yang short body ya itu
Yang mana? Ini. Nah, ini ya. Iya, ini peacock short body. Short body. Gitu. Ya. Tuh. Paling Habs yang lain itu paling yang Ono tuh yang agak hitam. Nah itu apa tuh? Itu coba di kromis lupingu. Lupingu. Iya, dia Baru denger lagi gue tuh. iya. Dia hitam, ya. atasnya agak putih, agak ada biru-birunya begitu. Tuh. Banyak banget, guys. Banyak jenisnya. Nah, mungkin lanjut di bawah kali ya. Boleh, Ini ada yuk. ikan-ikan sekat nih. Iya, ada ikan sekat. Nah, jadi guys, kalau di bawahnya tank ini nih ada ikan-ikan sekatan nih. Nah, kalau di sini nih kayaknya ada ini ya. Ada Iya. yang besar nih ya. Ini Habs. Dia sendiri nih, emang sengaja di Sebenarnya single gini kok. sebenarnya nggak sengaja di single. Cuman karena dia gede, itu gue masukin ke tank fiber, cuman belum ada temennya. Oh. Kan buat kita tahu ya, mau masukin ke konten itu nggak bisa cuman satu ikan doang. Nah, harus ada temennya ya. Iya, jadi buat Ternyata iya. ngaruh juga ya. Jadi kalau masukin satu ikan doang, ikan yang satu baru masuk itu pasti akan dibully rame-rame di konten. Iya, ibaratnya, siapa lo orang baru? Gua orang nggak kenal baru nih." itu pasti akan dibully. Nah, kalau ada begitu. temennya kan ya Iya. aman lah ya. Ya, kalau para breeder ngomongnya minimal 3 lah, Oh, atau 3 ya. 3 sampai 5 lah. Cuman Oke. selama ini gua nggak pernah sampai 1 ekor sih. Kadang kan hobis itu ada juga yang pengen dia di satu jenis 1 ekor kan. Kadang ada yang begitu kan. Begitu. Jadi makanya harusnya ya 3, 2 gitu lah ya. 3, gue biasa masukin 5 lah. Oh, Karena ini konten yang di fiber ini kan termasuk apa? Udah gede-gede, jumbo-jumbo. Jumbo banget. Cukup banyak alfa ya. Jadi paling nggak gue masukin 5 supaya konsentrasi mereka bullyingnya sebelum settle itu kepecah begitu. Oke. Jadi nggak cuma ke satu ikan doang. Tapi kalau dari jenis ya, ini termasuk yang jarang apa yang udah umum kok? Kalau yang ini masuk jarang nih. Jarang ya? Iya ini Tiny Letrinops Priortabilis nama ininya. Vitalis atau apa gitu ya? Nama apa itunya? Nama Latin. Nama Latin scientistnya gitu. Tuh, keren Ya, banget ya. ya. Dia memang mempunyai ciri fisik yang mirip-mirip kayak apa kok? Ini yang spesial tuh dorsal atasnya yang Panjang spesial. ya? Panjang, melebar Keren ke banget atas begitu. Dan ini untuk di size segini ini jarang ya. Biasanya kan agak yang Iya, kecil ya. Saya segini banyak kan jarang, banyak kan jualnya yang kecil-kecil. Yang kecil-kecilnya juga mahal. Juga termasuk lumayan mahal. ya. Begitu. Tuh, ini udah size berapa? Ini size-nya kayaknya udah 18-19. 18 ya, hampir 20 tuh guys. Ya 18-19 lah Keren begitu. banget nih. Keren. Gokil. Termasuk ikannya bagus sih. Jarang ya. Heeh. Nah, kalau di sebelahnya nih, nah kita masuk ke ikan-ikan yang sekat ya. Ini ada Dragon Blood. Ini show quality. Oke. Yang disekat ini banyak kan show quality lah. Yang ini OB Eureka. Ini Ya, OB, OB Eureka ya. Yang yellow lagi, agak yellow ya, begitu. Iya. Dia warnanya ada orange, ya, ada kuning ya. Heeh. Kalau yang paling kanan itu Mailandi. Nah, tuh Kalau Mailandi. Nah, kalau yang belakang itu kalau nggak salah kelihatan nggak ya? Apa itu kalau yang itu? Itu Aulonokara si Citande. Citande. Seller ngomongnya sih Citande begitu. Berarti ini Aulo semua ya? Ya, ini Aulo. Tapi emang rata-rata ya kalau untuk kontes-kontes Aulo Nukara ya rata-rata ya. Rata-rata sekarang ini Jarang Aulonokara. Hes, jarang guna. Ya, cuman kabar terbaru di Nusatik udah ada Habs ya Nah, kontesnya. Itu luar biasa ya sekarang ya. Ada kemajuan lah ya. Iya, Jadi betul. nggak hanya Aulo Nukara mulu ya. betul. Walaupun banyak jenisnya ya kan. Karena kan Aulo Nukara itu ada man-made juga ya. Waduh, yang benar-benar nggak ada di alam kan. Banyak banget itu. Iya, bikinan inilah. Ya termasuk Manusia yang lah. termasuk yang Dragon Blood ini. Nah, ya kayak gitu Nah, tuh. ini nih Dragon Gitu. Blood ya, OB-OB juga sekarang bervarian ya. varian banyak. Ada begitu. OB Kadango, OB Jenderal, segala Iya. macem ya. Oke, mungkin kita bahas yang di sebelah sini dulu nih kok ya. Ini Iya. kan ada Mailandi. Mailandi. Nah, kelebihan yang ini nih apa nih? Kelebihan di sini ini baru rapi aja sih begitu. Cuman ikannya tuh dorsalnya belum mengembang banget lah menurut gua begitu. Nah, emang masih perlu diprogres lagi. Pellet warna lebih banyak sih. Oke, jadi masih tahap progres ya. Jadi kira-kira belum siap turun kontes ya. Belum siap turun kontes. Nah, kalau yang ini nih si OB Eureka OB Eureka ini sebenarnya spesial sih. Cuman jujurnya itu dorsalnya agak sedikit patah, ada kelihatan patah dikit tuh. Jadi itu kayak gue juga nggak tahu sih harus diapain. Iya. Mau ikut kontes
itu juga udah minus sebenarnya. Begitu. Awalnya datang masih bagus. Gue juga nggak tahu kenapa bisa patah kayak gitu. Lalu udah di single ya? Padahal di single begitu. Itu sebenarnya spesial lah intinya. Dorsal atas bagus, pitanya juga bagus. Cuman emang kurang besar aja sebenarnya size-nya. Tapi kalau untuk ukuran size ya, kayak gini tuh masuk gak sih kok? Apa ada minimal lagi tuh kalau di kontes ya? Tahu gua kontes itu di 7 cm ya. Oh 7 sentian ya? 7-8 cm ya. Nah sekitar segitu ya? Iya, kayak orang juga kalau mau adu tinju kan? Diukur berat badan kan? Dulu, begitu. Jadi harus sesuai ukurannya. Nah kalau yang belakang, yang tadi apa Citande itu, itu sih sebenarnya gue beli karena iseng aja. Oh Citande nih, begitu. Ya udah coba bener apa enggak lah. Tapi pas di progress kok siripnya bagus. Udah gue singgalin aja lah. Sebenarnya itu kayak itu dia ada cacat di pitanya. Jadi itu nggak bisa buat kontes juga sih. Cuman karena emang ya udahlah di Citande lah, begitu. Iya jadi ya karena suka aja dan pengen piara aja ya. Begitu. Warnanya mirip-mirip apa ya, blue neon atau kayak apa ya dia tuh? Iya, ke Citande itu gue juga search ya, banyak macam ternyata. Cuman ya balik lagi si sellernya juga nggak tahu Citandenya Citande yang tipe apa begitu. Citande itu ternyata banyak. Tipe Note, ada nama Shinje lah begitu. Selalu banyak begitu. Nah ini jujur gue lebih suspeknya ke yang Citande nama Shinje ya. Kalau itu pun benar lainnya begitu kan. Cuman gua nggak tahu lah intinya. Ya pokoknya kalau kalian banyak ilmunya nih tulis di kolom komen ya. Jadi kita bisa sharing-sharing. Betul. Kalau ada yang tahu boleh dicatat apa ini gitu jenisnya gitu kan. Nah terakhir itu kalau ada ini ya Dragon Blood ya. Dragon Blood. Kalau dari Dragon Blood ini apa nih alasan di single nih kok? Wah ini dari bawaannya waktu gue beli tuh masih sekitar 5 sampai 6 cm. Sekarang udah 8 ya, 89 udah 89 gitu. Itu yang spesial itu dorsalnya spesial sih. Dorsalnya ya? Iya, dorsalnya spesial. Tapi kalau dari warna gimana nih? Warna udah cukup. Gua nggak pernah kasih pakan warna dulunya. Masih tetap merah kayak gitu. Jadi masih tetap bagus begitu. Masih stay begitu. Cuman gua tanya orang yang biasa ikut kontes, ini tuh masih kurang gemuk aja. Jadi gemuk itu dinilai juga ya? Iya, kurang proporsional lah badannya. Gitu. Jadi selain dari corak, postur ya, proporsional tuh guys. Betul. Kalau ngomongin dorsal sih ini udah bagus sekali. Oke banget lah ya. Udah oke lah, benar-benar warna merahnya juga udah oke. Ekspornya juga bagus. Ya cuman kayak proporsional badannya aja kurang pro. Nah itu ya, gitu. Makanya ada plus minusnya di sini ya. Jadi yang di sini tuh belum siap turun kontes ya, hanya ikan yang sengaja di single aja ya bagus gitu kan. Kalau rusak kalau di konting sayang ya. Sayang banget. Sayang banget ya. Ya kecuali emang mau lanjut begitu kan. Oke guys, jadi gitu aja konten gua kali ini bersama Ko Andri ya. Iya. Nah mungkin sebelum penutupan nih, Ko Andri punya pesan-pesan nggak sih buat para penghobi ikan siklit nih? Apalagi buat yang pemula nih, apa yang perlu disiapin nih Ko? Yang paling penting menurut gua adalah sebelum keep fishnya dulu, pelajarin dulu sebenarnya ikannya tuh gimana, karakternya tuh gimana. Jadi kalian tahu cara penanganannya tuh seperti apa. Jadi nggak sembarangan ya udah asal beli ikan masukin begitu, tiba-tiba nanti ada chaos yang terjadi itu kalian nggak tahu apa-apa begitu. Itulah yang paling penting, knowledge-nya dulu yang penting. Kedua ya tanknya udah harus begitu. Paling minimal berapa ya tank siklit itu ya? Yang setahu gua sih minimal tuh 1 meter kali 40 kali 40. Itu udah minimal ya. Dan sebenarnya bisa aja ya 60-80 ya. Bisa, tapi balik lagi tergantung kapasitas ikannya juga. Kayak 100 itu paling enggak 30 ekor udah penuh itu. Udah penuh lah. Tapi ada yang lebih. Tapi kapasitas filter kalian juga harus mencukupi. Begitu. Selain itu ada apa lagi? Mesti disiapin nih. Ya paling filtrasi ya. Filtrasi juga harus kuat juga karena kan ikan siklit termasuk yang kalau dikasih makan dia akan makan terus. Dan akan mengeluarkan pup terus gitu dan menghasilkan amonia terus-menerus begitu. Kalau kapasitas filter kalian nggak cukup, airnya akan jadi banyak amoniak, bom begitu loh.
dan itu akan mendatangkan penyakit lah. Tapi sebenarnya bisa-bisa aja guys sih kok kalau tanpa filtrasi gitu ya, siklit ya. Bisa-bisa aja. Di alamnya kan sebenarnya filtrasinya itu yang penting kan air mengalir terus, air baru mengalir terus gitu. Ya cuman kan kita meliharanya di akuarium yang airnya ya di sana-sana aja. Dia makan di sana, dia pup di sana juga begitu. Kalau tanpa filtrasi airnya akan rusak. Nah, sama mungkin jangan digabung sama ikan lain ya. Iya, kalau bisa. Jadi Jangan. siklit aja ya. Dilihatnya juga lebih enak ya. Betul. Dan kalau di ikan lain kayaknya gado-gado gitu ya. Dan kalian harus tahu mau piara Malawi atau Tanganyika atau Victoria. Kalau bisa itu jangan digabung begitu. Nah, tuh guys. Apalagi Amerikaan gitu kan, lebih berabe lagi. Iya, kadang kan ngenesnya gini kok ya, hobis baru gitu kan, dia sembarang beli, nggak dicari tahu dulu, tiba-tiba mati, udah gitu harganya lumayan kan, kayak nyesek ya. Sakit hati. Iya. Sakit hati kalau kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Kan kalau Andrea udah ngalamin sendiri ya. Iya, kita udah melakukan prosedur yang sama aja, belikan mahal juga mati juga gitu. Apalagi yang kita nggak cari tahu apa-apa ya. Tuh guys, jadi penting banget tuh ilmu ya. Ilmu, knowledge lah. Banyak tuh di YouTube banyak tuh. Kalian cari tahu ya tuh di jurnal-jurnal ya. Betul. Apalagi di channel-channel luar tuh banyak banget guys. Kalau mau gampang ke breeder aja ke farm, tanya aja sama ownernya cara miaranya gimana, gitu. Itu udah paling gampang lah sebenarnya, begitu. Oke, mungkin ada tambahan lagi apa cukup? Udah sih cukup aja gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kok ya. Oke, thank you ya. Atas waktunya udah meluangkan gua buat nonton tempatnya nih. Sip. Semoga kedepannya makin banyak koleksinya lagi, wishlistnya wishlist terpenuhi semua. Terpenuhi. Oke, dan buat temen-temen semua terima kasih banyak banget nih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa juga tuh nyalain lonceng notifikasinya biar supaya teman-teman gak ketinggalan dengan update-update terbaru jadi channel gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you.